Every time I pull my hair was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are real. Good boys are real. Teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa diharapkan dapat memahami teks laporan hasil observasi LHO beserta tujuan teks LHO. 2. Siswa dapat mengetahui ciri-ciri dan struktur teks LHO. 3. Siswa dapat berdiskusi dan memahami contoh dari teks LHO, sehingga dapat memberikan contoh teks LHO lainnya. 4. Siswa dapat memahami langkah-langkah dalam observasi dan menulis teks LHO. Halo, apakah kalian sudah siap belajar? Yuk kita belajar bersama. Teks LHO itu apa sih? Apa? Teks LHO? Saya tahu penjelasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan banyak peristiwa. Beberapa di antara peristiwa itu mungkin menarik perhatian sehingga kalian ingin mengamati lebih dekat. Terkadang dari menyaksikan peristiwa itu muncul keinginan mencatat. Tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar disebut observasi. Tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan disebut dengan laporan hasil observasi. Nah, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi berdasarkan pengamatan langsung terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena. Lalu, apa tujuan dari teks LHO tersebut? Adapun tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu 1. Memahami dan mengatasi suatu persoalan. 2. Menemukan suatu teknik atau cara baru. 3. Mengetahui perkembangan dari suatu persoalan, sekaligus bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. 4. Melakukan pengawasan atau perbaikan. 5. Acuan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dari fakta-fakta yang ada. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Faktual, berdasarkan fakta dan data yang nyata. 2. Objektif, tidak memuat opini pribadi penulis. 3. Struktur teratur, memiliki bagian yang jelas seperti pendahuluan, isi, dan penutup. 4. Bahasa ilmiah, menggunakan istilah yang tepat dan formal. Menurut Anderson, 2003, membagi struktur teks laporan hasil observasi atas 3, yaitu 1. Pembuka atau definisi umum. Bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. 2. Isi atau deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. Penutup atau simpulan. Bagian yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Contoh teks laporan hasil observasi, yaitu tentang tumbuhan lidah buaya. Bagian pertama ada pernyataan umum yang berisi lidah buaya sering dijadikan tanaman hias dan banyak tumbuh di daerah tropis dengan tanah yang gembur. Tanaman ini juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri obat dan kosmetik. Bagian kedua yaitu deskripsi bagian yang berisi lidah buaya memiliki daun tebal dan meruncing berwarna hijau segar dengan tepi yang bergigi namun tidak terlalu tajam. Di dalam daunnya terdapat cairan gel bening yang sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Daun lidah buaya bisa lebar antara 2-6 cm dengan tinggi tanaman bervariasi tergantung jenisnya, mencapai 20-36 cm. Akar lidah buaya termasuk akar serabut.
Bagian terakhir yaitu ada simpulan atau deskripsi manfaat yang berisi lidah buaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Gel dalam daunnya membantu menyembuhkan luka bakar ringan karena efek mendinginkannya. Gel lidah buaya juga berguna untuk mengatasi mata panda atau bengkak dengan membuat kulit tenang dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, gel lidah buaya mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kulit dan dapat berfungsi sebagai pelembab alami untuk kulit kering. Langkah-langkah dalam observasi. 1. Persiapan, yaitu menentukan objek yang akan diamati, menyiapkan alat tulis dan catatan. 2. Pengamatan, yaitu mengamati dengan seksama dan catat semua temuan. 3. Analisis data, yaitu mengkategorikan data yang diperoleh untuk memudahkan penulisan laporan. 4. Penulisan laporan, yaitu menyusun laporan berdasarkan struktur yang telah ditentukan. Tips menulis teks laporan hasil observasi. 1. Temukan topik dan tujuan. 2. Lakukan observasi atau pengamatan. 3. Catat data penting dari objek atau benda atau situasi yang diamati. 4. Masukkan data yang kalian temukan ke dalam tulisan. 5. Gunakan kalimat yang jelas dan ringkas. 6. Membatasi aspek yang harus dilaporkan. 7. Mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. 8. Melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. 9. Membuat simpulan hasil observasi. 10. Periksa kembali laporan untuk memastikan tidak ada kesalahan fakta. Nah, alhamdulillah sudah selesai pemaparan materi dari saya. Semoga dari materi tersebut diharapkan siswa dapat memahami konsep dan cara menulis teks laporan hasil observasi dengan baik. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.